Memahami urgensi konseling lintas budaya dalam kehidupan multikultural. Tahukah kamu, perkembangan manusia yang sangat pesat membuat kehidupan manusia semakin berubah. Kebudayaan-kebudayaan yang telah berkembang kemudian semakin meluas dan mengakibatkan percampuran budaya baru yang semakin memperkaya suatu bangsa. Teknologi komunikasi dan transportasi yang semakin berkembang membuat manusia juga semakin maju dalam kebudayaan dan peradabannya. Perbedaan suatu budaya sering menjadi masalah di dalam kehidupan masyarakat jika antar masyarakat kurang mengerti keberagaman budaya. Pengertian konseling lintas budaya. Konseling lintas budaya melibatkan konselor dan konseli yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda, dan karena itu proses konseling sangat rawan oleh terjadinya bias-bias budaya pada pihak konselor yang mengakibatkan konseling tidak berjalan efektif. Pengertian multikultural. Multi berarti banyak atau beraneka ragam, sedangkan kultural berarti budaya. Jadi, multikultural adalah suatu masyarakat yang terdiri atas banyak struktur kebudayaan, disebabkan banyaknya suku bangsa yang mempunyai struktur budaya sendiri, yang berbeda dengan budaya suku bangsa lain. Dalil tentang multikultural, Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Dalam proses konseling, sangat rawan terjadinya bias-bias budaya pada pihak konselor, yang mengakibatkan konseling tidak berjalan efektif. Agar berjalan dengan efektif, maka konselor dituntut untuk memiliki kepekaan budaya dan melepaskan diri dari bias-bias budaya, dan memiliki keterampilan-keterampilan responsif secara kultural. Dari segi ini, maka konseling pada dasarnya merupakan sebuah perjumpaan budaya antara konselor dan klien yang dilayaninya. Di dalam konseling multikultural juga, hasil-hasil yang ingin dicapai tidak boleh dihalangi oleh perbedaan budaya konselor dan klien. Konseling lintas budaya akan dapat terjadi jika antara konselor dan klien memiliki perbedaan. Antara konselor dan klien pasti mempunyai perbedaan budaya yang sangat mendasar. Perbedaan itu biasanya mengenai nilai-nilai, keyakinan, perilaku, dan lain sebagainya. Jadi, konseling lintas budaya ini sangat penting dipelajari oleh seorang calon konselor maupun konselor, agar konselor dapat menyadari keberadaan budaya klien dan sensitif terhadap kebudayaan klien, sehingga dapat menghargai perbedaan, dan hal itu dapat membuat konselor merasa nyaman dengan perbedaan yang ada antara dirinya dengan klien, dalam bentuk ras, etnik, kebudayaan, dan kepercayaan. Selain itu, konselor juga dapat memahami bagaimana ras, kebudayaan, etnik, dan sebagainya yang mungkin mempengaruhi struktur kepribadian, pilihan karir, manifestasi, gangguan psikologis, perilaku mencari bantuan, dan kecocokan dan ketidakcocokan dari pendekatan konseling.